Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di slide yang kedua atau di materi yang kedua, tapi di pertemuan yang sama. Kalau saya jadikan satu videonya, jadi panjang sekali, kalian nanti capek mendengarkannya. Makanya saya bagi dua sesuai dengan temanya. Tapi fokusnya sama, yaitu memahami metode kuantitatif dan kualitatif. Tapi sebenarnya fokusnya lebih di kuantitatif. Kalau di paparan yang satunya itu terkait dengan paradigma, maka di paparan yang ini atau penjelasan yang ini kita akan membahas tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi agar gambarannya jelas, kita ketemu paradigmanya. Nah, sudah kan secara konseptual bedanya apa antara kuantitatif dengan kualitatif secara filosofisnya. Nah, sekarang kita lihat dari filosofis itu nampak berbeda. Nah, kita akan lihat juga secara detail perbedaannya itu ada di aspek yang mana atau di bagian-bagian yang mana. Penelitian kuantitatif fokusnya adalah pada pengukuran gejala dan analisa hubungan sebab akibat dari berbagai variabel. Jadi sama ya, filosofinya adalah filsafat deterministik, yaitu melihat faktor-faktor pembedanya seperti yang disampaikan di paradigmanya yang di paparan sebelumnya. Jadi sama di sini fokusnya adalah berbicara tentang bagaimana mengukur gejala dan kemudian menganalisa gejala-gejala yang muncul itu yang diukur, yang bersifat kita mereduksi, yaitu dari bagaimana kita memilah secara detail, mereduksi kembali gejala-gejala yang ada dan kemudian menganalisa kaitan antara faktor penyebab dan akibatnya. Jadi melihat hubungan di antara keduanya dari berbagai variabel. Bisa jadi satu variabel, dua variabel, tiga variabel. Nah, terserah variabel apa yang akan diteliti atau variabel apa yang menjadi gejalanya. Nah, kemudian dalam melihat realitas, kecenderungannya penelitian kuantitatif itu adalah objektif. Jadi bagaimana pandangan banyak subjek ini itu yang cenderung sebagai kesimpulan atau hal yang digunakan. Jadi misalnya kalau hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kan data dari banyak orang. Nah, bagaimana banyak orang itu mensikapi terhadap aspek yang diungkap ini, nah, arahnya ke sana, yaitu objektivitas dalam melihat realitas. Antara peneliti dengan subjek penelitian terhalang instrumen atau angket atau skala. Jadi terhalang antara peneliti dengan yang diteliti, di tengah-tengahnya itu ada instrumen. Sehingga kalau dikatakan di awal itu berdiri sendiri antara peneliti dengan yang diteliti. Karena yang mempertemukan mereka yang bisa saling yang bisa mengkomunikasikan di antara keduanya itu adalah instrumen tadi. Penyelidikan dalam hal ini dipandang berada dalam kerangka bebas nilai. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, kuantitatif itu cenderung pada bebas nilai. Jadi mereka tidak mempertimbangkan konteks budayanya seperti apa, terus kemudian hal-hal yang itu terkait dengan nilai, tidak banyak memberikan pertimbangan itu.
Tujuan penelitian kuantitatif itu mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab perubahan dalam fakta-fakta sosial yang terukur. Jadi kenapa sih, sebabnya apa? Jadi deterministik, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perubahan, faktor-faktor yang memiliki kontribusi terhadap sesuatu. Nah, dalam realitas sosial atau fakta sosial itu apa? Dan itu bisa diukur. Tidak hanya kemudian berasumsi saja, tidak, tapi benar-benar bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan menggunakan instrumen tadi. Skala, angket. Nah, dari hasil yang diperoleh dari penelitian kuantitatif, tujuannya yang lain adalah untuk menggeneralisir, memprediksi dan menjelaskan hubungan sebab akibat ini tadi. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, hasil penelitian pada penelitian kuantitatif itu akan merupakan klaim-klaim ya dari data yang ada, kemudian menggeneralisasi. Menggeneralisasi adalah siapapun meskipun tidak diteliti tapi kriteria subjeknya sama, maka kesimpulan penelitian ini bisa berlaku untuk mereka juga. Nah, kemudian memprediksi dari data yang ada ini kemudian akan digunakan untuk memprediksi. Contoh misalnya, kinerja ada kaitan atau faktor yang mempengaruhi prestasi seseorang itu adalah pendidikannya, tingkat pendidikan, bukan tingkat pendidikan, intelijensi misalnya. Maka ketika melakukan, setelah misalnya hasil penelitian itu menunjukkan bahwa intelijensi itu mempengaruhi prestasi belajar, maka ketika penelitian ini diterapkan di sebuah sekolah untuk memprediksi agar anak-anak nanti menjadi siswa yang berprestasi, maka dalam seleksinya intelijensi ini menjadi penting. Karena sebagai penyebab, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab anak-anak berprestasi itu adalah intelijensinya yang tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk memprediksi apa? Karena diprediksikan bahwa anak-anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi itu nanti mereka akan lebih berprestasi. Nah, sehingga untuk agar tujuan ke depan atau prediksinya terpenuhi, maka dalam proses seleksi itu dilakukan seleksi terkait dengan intelijensi pada siswa yang mau masuk di sekolah A, misalnya begitu. Nah, selain menggeneralisir atau menggeneralisasi, memprediksi juga memberikan penjelasan sebab akibat tadi. Nah, ini sebabnya ini akibatnya ini. Nah, sebab akibat ini dijelaskan secara detail melalui penelitian kuantitatif. Nanti kalau di analisa statistik itu misalnya kontribusinya atau memberikan sumbangan efektifnya terhadap variabel akibat itu berapa persen. Nah, itu bisa dilihat. Dengan penelitian kuantitatif ini bisa dijelaskan secara detail angka-angkanya yang bermakna terkait dengan bagaimana sumbangannya, misalnya korelasinya seperti apa, apakah signifikansi terhadap korelasi itu kecil ataukah besar. Nah, itu kalau pada penelitian kuantitatif. Kalau pada penelitian kualitatif itu lebih untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, dari perspektif subjeknya ini. Tidak berdasarkan pada suara terbanyak, jadi subjeknya tidak banyak seperti di kuantitatif. Kalau kuantitatif kan subjeknya banyak, terus kemudian dari pendapat mayoritas itu, misalnya ya,
Dari angket itu kemudian yang mayoritas kemana, maka kita akan bisa mengklaim sesuatu. Nah, kalau kualitatif itu tidak. Mereka lebih mengandalkan data itu dari pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing partisipan atau subjek penelitian terhadap fenomena sosial yang ada. Sehingga penelitian kualitatif itu bertujuan untuk kontekstualisasi. Jadi konteksnya seperti apa itu tergambarkan secara detail, menafsirkan atau memberikan interpretasi terhadap sesuatu dan memahami perspektif pelaku. Jadi yang menjadi tolok ukur keabsahan data itu adalah lebih menghargai apa yang diceritakan oleh partisipan, menurut mereka itu seperti apa, bagaimana mereka memaknai sesuatu. Nah, informasi ini menjadi penting. Jadi pada kata-kata yang disampaikan, narasinya. Pada penelitian kualitatif lebih menitik beratkan pada proses dan makna yang tidak mengkaji secara ketat. Belum diukur jika memang belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, dan frekuensinya. Jadi apa ya? Kita lebih misalnya metode yang digunakan kan interview. Jadi kita mendalami, sangat tahu betul bagaimana seseorang ini memberikan makna terhadap sebuah fenomena. Karena akan kita gali. Dan keterampilan peneliti terkait dengan interview ini sangat penting. Karena apa? Kalau penelitinya tidak bisa menggali, mengembangkan inquiry, menggali lebih dalam data-data yang ada di dalam partisipan, maka dia tidak akan mendapatkan data yang banyak. Bisa jadi data itu belum diukur oleh siapapun secara kuantitatif. Yang kedua, menekankan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial. Jadi sangat subjektif sekali, karena menurut apa yang ada dalam pikiran dan perasaan partisipan, di mana pikiran dan perasaan partisipan itu sangat dipengaruhi oleh social contraction, konstruksi sosial, dan juga aspek historis. Pada penelitian kualitatif, antara peneliti dengan subjek yang diteliti itu sangat dekat sekali. Interaksinya intens, karena memang untuk menggali data, peneliti harus datang ke yang diteliti, repot dulu, berakrab-akrab dulu, sampai kemudian terbangunlah trust. Karena kalau tidak terbangun trust, maka kita tidak akan mendapatkan data yang lebih dalam. Nah, sehingga butuh proses panjang kalau pada penelitian kualitatif. Kalau pada penelitian kuantitatif, enggak, kita mengumpulkan misalnya 100 orang, kemudian kita sampaikan, kita mau penelitian seperti ini, terkait dengan ini, kita mohon kesediaannya untuk menjadi subjek penelitian, kita bagikan angket, berapa ya, misalnya setengah sampai 1 jam, misalnya 30 sampai 60 menit, waktu yang diperlukan. Setelah itu selesai, sudah data sudah kita dapatkan dari mereka mengisi angket, kemudian kita analisa. Tapi kalau pada penelitian kualitatif tidak, kita harus ketemu dengan subjek penelitiannya, kita menggali secara mendalam melalui interview. Jadi keterampilan melakukan interview itu juga penting dimiliki oleh peneliti yang kualitatif. Lebih mementingkan pada sifat penyelidikan yang syarat dengan nilai dan budaya. Jadi memang ini menjadi pertimbangan betul. Saya punya teman itu, dia mau meneliti di suku anak dalam di Sumatera. Untuk dia bisa masuk ke kelompok suku anak dalam ini, dia itu 1 bulan di luar.
Jadi misalnya satu contoh satu contoh di apa ya, di daerah ini misalnya tempatnya suku anak dalam, maka dia untuk berinteraksi dengan orang-orang di sini yang pengennya kan dia tinggal agar lebih bisa memahami bagaimana budayanya, bagaimana keseharian mereka dan yang lainnya. Nah, untuk bisa diterima di tempat ini menjadi bagian dari suku anak dalam itu butuh waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu tinggal di luar komunitas suku anak dalam di desa yang desa lain. Kalau pagi dia ke sana, sore pulang. Nah, sampai 1 bulan lebih kalau tidak salah. Baru kemudian diterima untuk tinggal di komunitas suku anak dalam. Nah, ini kan tidak bisa kita kemudian memaksa bahwa harus misalnya. Karena budaya di sana, misalnya kalau orang asing tidak mudah begitu masuk. Jadi terkait dengan itu atau terkait dengan nilai-nilai. Misalnya di UIN itu kalau meneliti hal-hal yang dianggap kurang etis tidak diperkenankan karena memang terkait dengan nilai yang dikembangkan di UIN. Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan makna terhadap pengalaman itu. Jadi fokusnya adalah pada jawaban-jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian itu, dan jawaban-jawaban itu digali atau dipresentasikan dari pengalaman, dari proses kehidupan yang dia alami selama ini, sehingga dia memaknai sesuatu atau memberikan makna terhadap kehidupannya. Nah, untuk menggali tentang makna kehidupan itu kan butuh waktu, butuh kedekatan, karena kan hal yang privasi ya. Kalau privasi itu kan kita tidak mudah orang akan terbuka pada hal-hal yang sangat privasi misalnya, sehingga butuh waktu untuk kedekatan. Nah, setelah dekat kita interview, trustnya muncul, terus kemudian nanti kalau trust sudah muncul itu hal-hal yang sangat spesifik dia akan ungkapkan. Secara garis besar kita bisa lihat pada tabel ini perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya pada aspek fokus penelitian pada penelitian kuantitatif itu kuantitas berapa banyak variabelnya dan yang lainnya. Nah, kalau di kualitatif itu kualitasnya, hakikat, esensi dari sesuatu, makna dari sesuatu, dinamika psikologisnya dan yang lainnya. Lebih ke aspek sesuatu yang sangat substantif atau esensi. Sedangkan kuantitatif berapa banyaknya. Nah, lebih pada aspek kuantitasnya. Akar filosofinya, kalau kuantitatif positivisme, postpositivisme, empiris logis. Tapi kalau kualitatif fenomenologi, interaksi simbolik. Frase terkait, nah, misalnya eksperimen, empiris, statistik, nah hal-hal yang terkait dengan kuantitatif. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan kualitatif, misalnya kerja lapangan, etnografi, naturalistik, grounded, subjektif. Nah, kalau penelitian saya disertasi itu saya ambilnya grounded teori, tentang teori resiliensi. Tujuannya kuantitatif itu memprediksi, melakukan kontrol. Kalau ada misalnya kita temukan hasil penelitian ini, maka itu bisa menjadi kontrol terhadap sesuatu. Untuk kebijakan misalnya, deskripsi, mendeskripsikan, konfirmasi, bener enggak? Kalau teori ini kemudian kita teliti lagi, oh betul. Konfirmasi, verifikasi. Kemudian pembuktian hipotesis. Nah, memang ada hipotesisnya, kemudian kita melalui penelitian itu kita lihat hipotesisnya terbukti ataukah tidak. Desainnya ditentukan dan terstruktur. Jadi dari awal, kalau penelitian kuantitatif itu harus matang dari awal secara teori, secara metodologi, secara latar belakang, itu harus matang di awal.
Nah, kalau penelitian kualitatif, enggak. Ya, jadi pertanyaan awal penelitian ini tengah-tengah ketika melakukan penelitian berubah lagi. Itu sangat-sangat dimungkinkan. Terus akan berkembang sepanjang proses kita melakukan penelitian. Kadang juga di penelitian kualitatif judulnya berubah. Bisa jadi. Tidak apa-apa, sesuai dengan hasil di lapangan seperti apa. Tapi kalau penelitian kuantitatif, ketika judulnya dirubah, maka efeknya itu merubah semuanya. Mulai dari latar belakang, konsep yang digunakan, terus kemudian metode yang digunakan. Bisa jadi sampai ke sana. Contoh misalnya, mau meneliti tentang kecerdasan emosi ada kaitannya dengan prestasi belajar. Tapi setelah proposal, melakukan penelitian, tiba-tiba dirubah. Oh, bukan kecerdasan IQ ya, bukan IQ, intelligence quotient, tapi lebih EQ, emotional quotient. Ketika merubah ini, maka akan merubah semuanya. Contoh latar belakang. Yang kedua teorinya, kalau di awal pakai teori IQ, sekarang pakai EQ. Metodologi, angketnya, subjeknya misalnya. Nah, jadi kalau pada penelitian kuantitatif, maka desainnya itu harus matang di awal. Latar belakang atau setting tidak akrab buatan. Nah, karena memang kita misalnya kita meneliti dengan angket, ya cukup angketnya yang ke perusahaan, ke karyawan misalnya, ke siswa ya ke sekolah, tempat siswa itu sekolah. Nah, itu cukup eksperimen, ya sudah kita ke ruangan eksperimen, tidak kemana-mana. Buatan ya kita buat, misalnya desain eksperimennya seperti ini. Nanti kita tontonkan film nanti ini lah misalnya. Kalau pada kualitatif itu alami dan akrab, jadi natural sekali. Kita tidak, contohnya misalnya ya kalau interview sangat formal, itu juga kita tidak akan mendapatkan data banyak, sehingga harus ya mengalir aja, mengalir. Sampelnya besar kalau pada penelitian kuantitatif, acak dan representatif dari yang menjadi kriteria subjek penelitian, representasi dari kebutuhan penelitian itu. Kalau kualitatif kecil, tidak acak, teoritis, jadi jelas kenapa menentukan si A sebagai subjek penelitian, karena secara teori ini. Jadi ada landasannya. Pengumpul data bukan manusia, yaitu skala, tes survei, kuesioner, komputer kan gitu. Kalian kan HP tuh, nah, sering ngisi angket ya. Jadi bukan manusia yang mengumpulkan datanya. Data maksudnya data dari seseorang ini. Mau mengukur emosi, orangnya yang ngisi angket. Kalau pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen inti, interviewer, observer. Nah, dia mengamati, dia yang menanyakan. Bedanya di situ. Modus analisis deduktif oleh peneliti statistik, jadi dari data-data yang ada itu, kemudian induktif kalau pada penelitian kualitatif ya. Temuan persis, sempit, reduksionis, jadi ya sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan, ya sudah, itu tidak akan kemana-mana. Misalnya saya mau mengajukan hipotesis ada hubungan antara IQ dengan prestasi, ya sudah, ya itu aja temuannya. Jadi sangat sempit sekali. Kemudian mereduksi dari apa yang sudah ada. Sedangkan pada kualitatif itu temuannya sangat komprehensif, holistik, dan ekspansif. Komprehensif itu menyeluruh. Kita mau meneliti tentang misalnya perkembangan emosi anak. Yang kita dapatkan tidak hanya perkembangan emosinya seperti apa, tapi kenapa emosi itu berkembang dengan baik, misalnya hasilnya baik. Nah, apa yang membuat emosi ini berkembang dengan baik misalnya. Kemudian bagaimana
ekspresinya. Jadi banyak hal yang bisa kita ungkap ketika kita menggunakan pendekatan atau metode kualitatif. Nah, bedanya di situ antara kuantitatif dengan kualitatif. Semoga tergambar secara jelas paradigma dari penelitian kuantitatif ini apa, dengan saya membandingkan memberikan dua-duanya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau yang mix tidaklah, saya tidak memberikan, tidak itu kapan-kapan saja kita diskusikan tentang mix method. Nah, juga tentang bagaimana perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Semoga jelas, karena ini menjadi pondasi awal sebelum kalian melakukan penelitian. Nah, kalau ada hal-hal yang belum dipahami, hal-hal yang perlu kita sharingkan, kita bisa sharing di Google Classroom. Ya, kalau memang diperlukan penjelasan yang lebih detail, kita bisa ketemu di Google atau di Zoom. Oke, saya kira cukup itu saja dari saya untuk pertemuan yang kedua ini. Kita diskusikan di ruang sebelah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.